Apa yang terjadi di Gaza, Palestina memang sepatutnya tidak hanya dilihat dari sisi, tidak hanya dari sudut pandang agama, tapi juga dari sudut pandang kemanusiaan. Karena agama apapun melarang dan juga mengutuk keras adanya penindasan, penjajahan, dan juga penyiksaan, bahkan pembunuhan. Seperti yang saat ini kita lihat bersama terjadi secara realita di Gaza, Palestina. Untuk bisa mengetahui bagaimana kondisi terkini masyarakat di sana, ada Hussein atau Mas Hussein, ini merupakan relawan Indonesia yang berada di Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Hussein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Gaza, Putri Baik, Viola. Mas Hussein mungkin bisa diberitakan kepada kami yang di Indonesia ini, kami ingin sekali mengetahui bagaimana kondisi terbaru di sana. Karena kami tahu bahwa hingga Minggu hari ini juga masih terus dilakukan serangan oleh Israel kepada warga Palestina. Bahkan juga yang menjadi informasi yang begitu hangat dibahas adalah gedung Al-Jala setinggi 12 lantai kemudian yang diserang, sehingga ada beberapa kantor berita juga ini yang menjadi korban di sana. Silakan Mas Hussein. Ya, hari ini, tadi malam tepatnya, ini adalah malam terparah, malam terbrutal, terpanas selama 1 minggu terakhir. Ratusan roket dari pesawat tempur F-16, F-35, dan juga dari tank-tank baja yang dikonsentrasikan di perbatasan, benar-benar membombardir habis wilayah Gaza. Ada sekitar 7 rumah warga yang tadi malam dihancur leburkan, sementara penghuninya ada di dalam. Jadi sampai detik ini kita bicara, ini masih dilakukan proses evakuasi terhadap para korban yang masih terjebak di dalam reruntuhan. Adapun korban tewas sejauh ini dari pihak Palestina itu sudah mencapai angka 191, di mana 52 diantaranya anak-anak, 33 diantaranya wanita, dan korban luka mencapai 1.225. Dan belum terlihat bahwa ini akan berakhir. Jadi kemungkinan korban-korban ini masih terus bertambah. Sebagaimana saya katakan tadi, masih ada korban-korban yang sedang dievakuasi dari dalam reruntuhan. Baik. Bukan hanya masalah sipil, juga tadi malam ini benar-benar Israel menyerang infrastruktur, jaringan listrik, jaringan air, jaringan internet, dan jalan-jalan raya benar-benar diporak-porandakan. Jadi ada semacam usaha untuk mempersulit akses ambulan untuk mengevakuasi korban. Salah satunya adalah jalan raya yang berada di sekitar Rumah Sakit Indonesia di Gaza bagian utara. Ini hancur lebur sehingga sulit untuk dilewati oleh ambulan dalam mengakses rumah sakit yang berusaha mengevakuasi korban-korban luka dan korban meninggal. Baik, Mas Hussein. Kita nanti akan dengarkan kabar dari Mas Hussein lagi, tapi mungkin Prof. Salim Said ini melihat eskalasi serangan yang begitu meningkat. Prof. Salim, bagaimana kemudian apa upaya yang harus dilakukan termasuk oleh Indonesia, Prof. Salim? Mungkin ada masukan, karena kalau tadi Prof. Salim sudah jelaskan bahwa Israel ini hanya mengenal bahasa kekerasan dan begitu kuat atau memiliki militer yang kuat. Prof. Salim. Iya, dia merasa kuat. Dan itu ada alasan untuk merasa kuat. Amerika itu 100% membantu Israel. Mungkin di Eropa tidak sehebat di Amerika, tapi di Amerika itu dukungan terhadap Israel sangat kuat. Dan itu jaminan bagi Israel untuk berbuat apa saja untuk menjaga keamanan dia. Persepsi Israel terhadap keamanannya dia berbeda dengan kita. Kita kan tidak pernah mengalami trauma diperlakukan oleh Nazi Jerman seperti yang dilakukan terhadap orang Yahudi di zaman Perang Dunia Kedua. Itu melekat di kepala mereka dan nggak bisa diperbaiki. Saya ingat waktu mahasiswa di Amerika melihat wawancara seorang novelis, penulis novel Israel. Dia bilang, kita tidak bisa menyelesaikan soal ini. Kita ini bangsa sakit. Kita ini orang Yahudi, orang Israeli sakit. Jadi dia berharap ada kekuatan lain memperbaiki dia. Mengajari dia untuk membebaskan diri dari trauma. Ini agak sulit karena kepentingan dunia kan macam-macam. Coba lihat saja sekarang. Soal Myanmar saja misalnya. Amerika kritis terhadap pemerintah militer Myanmar. Tapi China dan Rusia membantu Myanmar. Dan dalam setiap kasus terjadi hal-hal seperti itu sehingga
Dewan Keamanan PBB tidak bisa berfungsi yang benar mengatasi penderitaan rakyat Myanmar. Nah, itu juga yang terjadi dengan Israel. Jadi Israel ini mengingatkan saya pada kasus runtuhnya tembok Berlin. Setelah runtuh tembok Berlin, maka Rusia tidak bisa mempertahankan Eropa Timur sebagai negara komunis. Bubar itu, dan kemudian mereka menjadi negara-negara non-komunis dan banyak yang bergabung dengan Uni Eropa atau NATO. Nah, itu kan terjadi perubahan konstelasi kekuatan. Kalau itu belum terjadi, Israel akan begini terus. Baik. Soal kecil saja akan dia pakai untuk menghancurkan orang Palestina. Kira-kira seperti itu. Baik, kita sudah mendengarkan tadi apa yang dikatakan pandangan dari Prof. Salim Said. Pak Abdul Qadir mungkin punya pandangan mengenai hal ini karena butuh kekuatan ataupun butuh upaya yang ekstra luar biasa yang bisa dilakukan oleh pemerintah juga untuk bisa menggalang suara solidaritas dari negara-negara lain. Butuh adanya konstelasi atau perubahan konstelasi kekuatan. Silakan Pak Abdul Qadir. Terima kasih banyak. Saya rasa pandangan yang mengatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tentunya bukan tanpa tantangan, dan saya sangat sepakat bahwa saat ini dan dalam catatan sejarah memang Dewan Keamanan PBB seringkali menghadapi kegagalan dalam menanggapi ataupun merespons apa yang terjadi di Palestina. Namun demikian, untuk khusus mengenai kasus yang kita hadapi saat ini, kita mengetahui bahwa tindakan Israel memang telah memicu reaksi internasional yang sangat luas. Bukan hanya dari negara-negara Islam. Tindakan tersebut juga menimbulkan keprihatinan dari negara Barat, terutama negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, walaupun dalam degree yang agak berbeda. Semua negara pada dasarnya juga menyerukan pentingnya langkah-langkah deeskalasi, sehingga gencatan senjata dapat diwujudkan. Ini langkah yang terpenting yang harus dilakukan, karena untuk menghindari jatuhnya korban yang lebih jauh atau lebih besar. Berdasarkan laporan yang kami peroleh, sampai saat ini telah terjadi upaya diplomasi yang dilakukan oleh beberapa negara barat, termasuk Amerika Serikat, untuk mewujudkan gencatan senjata. Namun demikian pada saat yang bersamaan, kita harus mengakui bahwa tekanan yang paling keras muncul dari Organisasi Konferensi Negara Islam dan Gerakan Non-Blok, di mana Indonesia menjadi bagian penting dari kedua organisasi itu. Menteri Luar Negeri Indonesia dan beberapa Menteri Luar Negeri OKI saat ini sedang membahas langkah-langkah konkret yang akan dituangkan dalam bentuk sebuah resolusi. Langkah-langkah tersebut tadi sebetulnya sudah disebutkan juga oleh Profesor Salim, bahwa pertama adalah mendesak penyelenggaraan pertemuan Dewan Keamanan PBB, karena Dewan Keamanan PBB adalah organ yang paling bertanggung jawab untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Namun Indonesia dan negara-negara Islam lainnya juga menyadari bahwa kemungkinan gagalnya Dewan Keamanan PBB cukup besar. Baik, Pak. Maka Indonesia dan OKI akan mendorong pertemuan Majelis Umum, pertemuan darurat. Baik. Dan yang lebih penting lagi saat ini juga negara-negara OKI sedang mengusulkan penerapan mekanisme internasional ataupun international presence untuk melindungi warga sipil Palestina dan kompleks Masjid Al-Aqsa. Ini langkah yang terpenting, walaupun kita tahu bahwa belum tentu berhasil, tapi yang pasti Indonesia tidak akan pernah surut untuk mengupayakan itu, karena kita mengetahui setiap upaya memperjuangkan Palestina memerlukan kesabaran dan memerlukan waktu. Baik, Pak Kiai mungkin menutup perbincangan mengenai tema ini, Pak Kiai. Ada pesan mungkin disampaikan untuk masyarakat juga? Pertama saya kira yang paling mendesak, kita sebagai orang awam menyaksikan ya, bagaimana supaya penyerangan yang brutal dari Israel kepada Palestina ini segera dihentikan ya. Oleh kekuatan siapapun ya, saya kira ya kita sebagai masyarakat ini bagaimana caranya para diplomat dan para pemimpin bangsa ini sesegera mungkin menghentikan serangan ini. Yang kedua, apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat yang Palestina sekarang ini itu sesegera mungkin kita lakukan. Ya, itu tunjukkanlah solidaritas kita kepada mereka, kepada saudara-saudara kita di sana itu sebagai apa ya? Ini kita harus menganggap ini sebagai suatu peristiwa atau bencana kemanusiaan. Nah, kalau kita bicara tentang kemanusiaan, humanity is only one, there is no colors, ya kan.
nggak ada warnanya kemanusiaan itu. Agama apapun, etik manapun juga. Kalau dunia kemanusiaan itu diinjak-injak itu, mestinya kita harus punya perasaan yang sama, ya Betul. kan. Nah, apapun agamanya, apapun etiknya, mari kita bersatu. Bagaimana menjadikan Israel ini sebagai satu, quote and quote, itu musuh bersama kemanusiaan itu, ya. Nah, kita jangan lagi ada negara yang seperti ini. Dan untuk kita di Indonesia sebagai warga mayoritas umat Islam terbesar di dunia lah, katakanlah seperti itu, mestinya harus memang lebih menunjukkan bantuan yang nyata terhadap saudara-saudara kita yang ada di sana. Baik. Walaupun geografis kita jauh dari sana, tetapi teman-teman relawan yang berangkat ke Palestina kemarin itu menjelang bulan Ramadan ini, mampir ke Istiqlal juga, ya minta doa, minta apa yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita. Baik. Karena mereka juga sudah membayangkan, jangan-jangan biasanya kan menjelang Lebaran itu ada ketegangan muncul di Palestina. Maka itu teman-teman kita yang relawan Indonesia ini juga sudah mengantisipasi, ya, sudah memprediksi ini bakalan akan mungkin terjadi. Baik. Nah, kita tadinya mengharapkan jangan lagi ada tambahan, cukup virus corona inilah yang membebani dunia kan. Kok ditambah lagi beban-beban yang seperti ini. Betul. Jadi betul-betul sangat-sangat unhuman apa yang dilakukan tindakan Israel. Dalam masa pandemi seperti ini, dia menambah beban kemanusiaan baru. Baik. Ya, saya kira ini yang sangat penting untuk kita. Ya, mari kita berdoa dan mari kita untuk supaya Israel ini bisa jalan pikirannya, pandangannya itu bisa berubah. Betul sekali. Ini waktunya kita untuk menunjukkan solidaritas kemanusiaan kita. Pak Kiai Haji, terima kasih. Tentunya sudah berkenan untuk datang ke sini. Pak Kiai Haji Nasaruddin Umar selaku Imam Besar Masjid Istiqlal, kemudian juga sudah bergabung tadi dengan kita. Terima kasih kehadirannya melalui media daring Bapak Abdul Qadir Jelani selaku Dirjen Asia Pasifik dan Timur Tengah Kementerian Luar Negeri. Kemudian juga Prof. Salim Said juga terima kasih sudah berkenan untuk menyempatkan waktunya bergabung dan juga memberikan pandangannya dalam diskusi ini. Mas Hussein juga terima kasih sudah memberikan kabar terbaru dari Gaza, Palestina. Sekali lagi terima kasih.